Dari kemarin banyak yang request bikin chikuro, ini aku bikinin. Tekstur ayamnya juicy, gurih dan juga wangi. Ditambah dengan isian garlic cheese mayo, pastinya ini nikmat banget. Hai semua, buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin chikuro ya. Nah, biasanya kan chikuro biar dalamnya ada lubang itu kan pakai stainless kayak gini. Tapi hari ini aku mau kasih hacks yang menurutku lebih convenient, yaitu pakai buncis yang gede-gede kayak gini ya. Jadi kalau kalian mau bikin banyak, nggak usah beli let's say 12 dotan, tapi bisa pakai buncis saja. Nah, jadi buat yang belum tahu chikuro itu apa? Chikuro itu sebenarnya brand yang belakangan ini viral. Dia tuh jual seperti street snacknya Jepang ya, yang terbuat dari daging dibuat memanjang kayak nuggets ya. Jadi kan kayak lapisannya crispy, cuman dalamnya tuh bolong. Ada kalau di Jepangnya tuh katanya chiro itu yang dari ayam, sama gyuro itu yang dari sapi. Nggak tahu sih bener apa nggak, cuman boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah, yang bikin unik memang dalamnya itu dia ada lubangnya, jadi bisa di-fill sama saus ataupun mayo dan lain-lain. Jadi begitu digigit itu tuh ada kontras yang menarik gitu ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini aku mau bikin yang versi daging ayam ya. Di sini aku pakai paha ayam ya. Kalau kalian mau pakai daging sapi boleh dicampur aja sama ayam gitu ya. Lalu bahan lainnya ada bawang bombay, bawang putih, telur, minyak wijen, baking powder, breadcrumbs atau tepung roti, dan juga tepung tapioka atau bisa juga pakai tepung maizena. Untuk ngebentuknya di resep ini aku pakai buncis ya, buncis yang gede-gede kayak gini. Dan tenang, buncisnya ini nggak akan kebuang ya. Jadi setelah kita pakai cetakan dia masih bisa dimasak lagi, dan si chikuronya nggak akan jadi aroma buncis. Aku udah nyobain. Kalau kalian mau pakai sedotan kayak gini juga boleh. Lebih baik yang gede ya, supaya nanti si sausnya tuh lebih banyak. Nah, untuk pelapisnya ini supaya si tepung luarnya tuh ngiket banget, aku mau bikin kayak adonan kental yang terdiri dari telur, tepung terigu, dan juga air. Lalu untuk pelapis keringnya, terigu ini untuk lapisan pertama. Lalu untuk lapisan crunchy-nya, kita mau yang bertekstur supaya crunchy-nya tuh lebih berasa lagi. Jadi ini aku campur breadcrumbs dan juga cream crackers alias gabin. Kenapa aku pakai cream crackers? Karena di Indonesia mudah ditemukan dibandingkan panko yang kasar. Kalau di Jepang tuh kan panko banyak ya, ada fresh panko, ada panko yang kasar banget, ada panko yang sedang, ada yang halus gitu kan. Nah, cuman kalau di Indonesia lebih gampang kita pakai si cream crackers ini. Untuk isian ya, sesimpel kalian mau pakai saus mentai, aku udah pernah share resepnya. Mau pakai spicy mayo, mayones polos ya, tapi kali ini aku akan bikin yang garlic cheese mayo. Bahannya ada bawang putih, mentega ini untuk menumis ya, parsley opsional. Lalu untuk kejunya ini aku pakai keju spready yang lebih mudah ditemukan di minimarket. Mau pakai cream cheese bakalan lebih premium lagi rasanya. Dan pastinya kita juga akan perlu mayones. Untuk ngatur konsistensi, kalian bisa campur air ataupun campur susu seperti ini. Nah, nggak sampai isian aja, biasanya chikuro juga ada taburannya ya. Ada taburan pedas dan lain-lain. Dan kalau kalian mau pakai yang bumbu kentang jadian itu bisa, tapi biasanya memang rasanya tuh strong ya. Kalian harus sesuaikan. Di sini aku bikin yang homemade nggak terlalu strong, rasa nori. Kita perlu nori, lalu ada gula, kaldu ayam bubuk, dan juga garam. Oh ya, kalau mau yang pedas juga sesimpel kalian tinggal pakai bon cabai juga itu bisa banget. Oke, sebelum bikin adonan ini aku mau siapin dulu untuk si isiannya. Aku bikin garlic cheese mayo. Pertama, bawang putihnya ini tinggal kita cincang aja. Terus kalau udah, ini supaya aroma bawang putihnya nggak nusuk, kita mau tumis pakai mentega ya, pakai butter. Kalau mau pakai margarin juga boleh kalau lagi nggak ada butter. Jangan sampai gosong ya, yang penting wangi. Ini kita masukin parsley-nya, cukup sampai dia layu. Kalau kalian pakai parsley kering, nggak usah ditumis, nggak apa-apa. Sebenarnya ini parsley nggak wajib ya, ini cuman buat warna aja, jadi kelihatan lebih seger gitu si sausnya. Kalau kalian mau skip parsley juga nggak akan terlalu mengubah rasa, nggak masalah. Ini kita taruh ke mangkok, selanjutnya kita masukin keju spread. Atau kalau kalian mau pakai cream cheese juga dia bakalan enak, mau dicampur sedikit sour cream juga silahkan. Tapi keju spread ini dia yang paling gampang ditemukan di pasaran, biasa minimarket apa ada ya. Ini kita haluskan dulu.
lalu terakhir tinggal kita campur mayo. Begitu udah kelihatan teksturnya, kalian kalau pengen lebih ngalir gitu ya, lebih kayak meleleh, ini tinggal kita cairin aja, boleh pakai air, boleh pakai susu. Untuk resep lengkap semuanya udah aku tulis di description box ya, kalian tinggal cek aja, itu udah ada resep lengkap ya. Ini kita aduk lagi, masukkan ke piping bag. Selanjutnya ini bumbu tabur rasa rumput laut. Ini bisa dipakai di macam-macam ya, mau di kentang goreng bisa, buat chicken katsu bisa, atau kulit pangsit goreng itu juga bakalan cocok. Nah ini gampang banget, jadi kuncinya untuk aroma rumput lautnya dan warnanya hijau, ini aku pakai aonori ya. Beda sama rumput laut yang hitam. Aonori ini biasa taburan takoyaki dan lain-lain, beli aja secara online, biasanya sudah banyak dijual di Indonesia. Atau kalau nggak bisa nemu, kalian beli aja tuh si bumbu kentang goreng yang udah jadi, tinggal pakai, itu kan kadang ada rasa rumput laut, atau bisa juga ganti rasa lain. Mau balado, barbecue, pakai bon cabai juga bisa ya. Ini kita masukin aja semua bahan, aonori, gula, garam, dan juga kaldu ayam bubuk ya. Ini kita blender pakai blender kering atau bisa pakai chopper sampai dia kecampur dan juga teksturnya halus ya. Kalian bisa rasain ini tuh asinnya tuh menurutku pas ya untuk dikombinasi, jadi nggak terlalu nyengat gitu. Tapi kalau kalian suka yang lebih asin, boleh ditambah garamnya. Selanjutnya kita bikin adonan ayamnya. Pertama ini aku mau iris-iris dulu bawang bombay, bawang putih, dan ini kita pakai mentah aja ya supaya lebih praktis. Kalau mau ditumis dulu silahkan. Kalau resep adonan nugget biasa aku pakainya bawang merahnya digoreng dulu, dia lebih wangi. Tapi karena kan ini kita mau ada isian, mau ada taburan, jadi dia aromanya nggak usah nendang, itu nggak masalah. Ini bawang putih, bawang bombay yang udah diiris, ini kita chop dulu sampai dia agak kecil-kecil kayak gini. Lalu selanjutnya kita masukin paha ayam file. Kalau kalian mau yang sapi ya bisa dicampur, setengah sapi setengah ayam, paling nanti tambah air dikit karena sapi itu kan teksturnya dia lebih keras. Bumbu-bumbunya garam, merica, gula, kaldu ayam bubuk, minyak wijen juga ini masukin buat aroma, baking powder supaya si teksturnya tuh dia lebih membal, dan ini kita akan chop kasar tuh, kalian bisa lihat. Tapi sebenarnya kalau kalian prefer yang halus banget juga nggak apa-apa sih ya, jadi proses ini kalian bisa chopnya sampai halus tuh. Kalau aku cukup sampai dia teksturnya segini. Lalu kita tambahkan bahan lainnya, ini ada telur, breadcrumbs, dan juga tepung tapioka. Jadi ini memang si tekstur ayamnya tuh bukan yang selembut nugget ya, dia lebih ada gigitannya gitu. Cuman kalau kalian prefer yang lebih lembut ya, tinggal tambahin aja air sekitar 2-3 sendok makan. Nah kalau udah, ini kurang lebih satu resep gini bisa jadi 8-10 cikuro ya, tergantung sih ukuran buncisnya. Nah ini adonannya udah siap, bisa kita bentuk. Untuk ngebentuknya nanti pertama kita perlu terigu sebagai tepung kering, tepung basahnya kita perlu adonan cair yang kental, dan juga si pelapis keringnya ya. Tepung keringnya ini kan terigu aja, tepung basahnya ini kita aduk, ada tepung terigu, telur, kita sambil aduk-aduk, tuang air sedikit demi sedikit supaya nggak terlalu menggumpal ya, lebih gampang aduknya. Nih kalau udah jadi kayak gini, sekarang untuk pelapis keringnya kita akan pakai breadcrumbs atau tepung roti, dan juga ini gabin alias cream crackers, aku mau ancur-ancurin. Kalau kalian nggak mau pakai gabin ya, jadi mau full pakai breadcrumbs juga nggak apa-apa. Kenapa ini aku pakai gabin? Supaya si teksturnya tuh dia lebih chunky, lebih crunchy ya. Karena kalau di Jepang sebenarnya kita gampang untuk nemuin panko alias tepung roti yang kasar ya. Terus juga ada yang fresh, yang masih basah, itu biasa lebih light, lebih crunchy lagi ya. Cuman kan kalau di Indonesia biasa breadcrumbs mentok tuh ya, ukurannya segitu. Nah jadi ini supaya lebih kasar aku tambahin si gabin ini. Tuh, ini tinggal kita aduk aja. Dan sekarang tinggal kita bentuk ya. Untuk satu resep ini kurang lebih jadi 8-10 pieces. Ukurannya dia nggak yang sepanjang cikuro ya, dia yang mini dan pas juga untuk wajan-wajan pada umumnya. Jadi muat gitu, karena kan kalau terlalu panjang gorengan juga dia harus khusus ya. Cara ngebaginya kalau mau paling akurat memang dia dipakai timbangan. Sekitar 65-70 gram per pieces. Cuman kalau kalian ada scoop ice cream, kita bisa pakai bantuan scoop ice cream kayak gini. Target di 65-70 gram atau disesuaikan dengan ukuran buncis. Pertama masukin tepung terigu, tujuannya supaya nggak lengket ke tangan. Lalu kalau udah, ini kita bentuk memanjang dan kita bentuk aja mengelilingi si buncis ya, tuh sampai ujung kayak gini. Buncisnya kalau bisa pilih yang gede-gede ya, supaya nanti isian sausnya juga banyak. Nah untuk aromanya jangan khawatir, ini dia nggak akan jadi aroma buncis ya, aku udah nyobain. Nah ini biar bentuknya lebih rapi dan juga merata nanti matangnya, ini kita roll-roll dikit tapi pelan-pelan ya, karena kalau terlalu kenceng dia bakalan penyet. Next, kita celup ke tepung basahnya dan ke tepung kering, di coating aja kayak gini. Tuh, gampang ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal lanjut aja sama kayak tadi. Terus kalau kalian pengen nyetok di freezer,
aku belum pernah coba nyetok sama si buncis-buncisnya di freezer. Kalian boleh coba, atau kalau mau lebih aman, nanti setelah digoreng, dia kan matang tuh. Kalian gorengnya apinya lebih kecil aja. Jadi dia matang tapi belum terlalu golden brown, itu kalian angkat dan cabut buncis, bisa masuk ke freezer. Oke, ini goreng ya. Ini pakai api sedang. Jadi tenang aja, kan dalamnya dia lubang tuh. Jadi Chikuro ini walaupun kita goreng dari mentah, dia cepet matangnya ya. Kurang lebih 3 menitan dia udah matang. Nih, ini kita goreng aja, dibolak-balik supaya lebih merata. Kalau udah, ini kan masih panas banget, jadi jangan buru-buru langsung dicabut buncisnya ya. Kita biarin dulu sebentar. Lalu kalau udah anget kayak gini, buncisnya dia bakalan gampang dicabut tuh. Kalau kalian cabut terus patah nggak masalah ya, tinggal didorong aja ya, jatuhnya didorong, boleh pakai sumpit, boleh pakai capitan yang kecil kayak gini, didorong nanti buncisnya keluar tuh. Nah, untuk buncisnya ini juga jangan dibuang ya, kalian bisa olah lagi, masak lagi, jadiin lalapan dan lain-lain. Nah, kalau udah ini tinggal diisi aja sesuai selera, mau pakai saus mentai, spicy mayo, tuna mayo sekalipun bisa. Ini aku isi pakai yang saus tadi kita udah bikin, garlic cheese mayo. Dan untuk taburannya ini aku pakai rasa rumput laut yang tadi kita bikin ya. Mau pakai taburan lain, mau pakai bon cabe atau buat taburan kentang goreng juga boleh. Tapi hati-hati kalau taburan kentang goreng biasa rasanya lebih strong, jadi pakai secukupnya aja. Ini dia luarnya crunchy maksimal tapi nggak alot ya, karena kita pakai gabin. Terus juga dalamnya dia tipe ayam yang masih bertekstur. Dan ini ya, buat yang bertanya-tanya mungkin bakalan ada aroma buncisnya, dan ini nggak ada sama sekali ya. Untuk isiannya ini garlic cheese mayo. Ini dia tipenya gurih, wangi. Kalau kalian suka yang pedas, mau pakai isian lain misalnya mentai, spicy mayo ya, rawit mayo dan lain-lain, itu pastinya cocok banget. Dan yang perlu diperhatikan, ini taburan rumput lautnya juga karena kita racik sendiri ya, dia tetap ada gurih manis tapi bukan yang asin banget gitu. Kadang kalau misalnya kita tabur pakai taburan kentang goreng gitu kan yang beli jadi, terus kebanyakan itu udah pasti kayak asin banget, bikin haus. Cuman kalau kalian mau pakai taburan yang beli jadian juga sebenarnya nggak masalah, tapi pakainya hati-hati, jangan sampai kebanyakan gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cooktek, dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.